Selamat pagi. Untuk mengembangkan usaha untuk mobil, terutama untuk kendaraan bak terbuka. Nah, jadi kalau untuk bisa menyediakan tersebut butuh terutama pendukung yang paling terbesar adalah penjualan Pomini 10 unit ke depan. Harapan bisa menyediakan kendaraan untuk membawa Pomini dan tidak perlu sewa. Maklum, usaha ini walaupun berjalan sudah menghampiri 3 tahun, awal bulan Juni nanti perlu proses. Pertama adalah bos pertama, yang kedua pemindahan untuk menjadi pemilik bos pertama. Jadi pengolahan butuh dana yang cukup besar. Segala fasilitas harus disiapkan. Nah, jadi kalau misalnya penjualan bisa mencapai 60 unit sampai akhir tahun, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menyediakan lahan dan siap untuk paket 100 juta, yaitu Pomini, toko modern, kafe bisnis, galeri, dan jual handphone atau agen pulsa. Itu paket 100 juta dari sistem cara baru bintang 5. Nah, inilah impian saya untuk tahun ini, bisa kerja keras. Khusus tahun ini kalau bisa terjual 100 unit. Nah, cara kerjanya ya saya sudah bekerja dan berusaha melalui sistem digital 100% melalui sistem cara baru bintang 5. Dan harapan BIM dari mulai bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, dan bulan 11 sampai bulan 12 itu penjualannya melejit sehingga tercapai yang diinginkan. Itu adalah kehendak Tuhan yang bisa memberikan mukjizat dalam penjualan Pomini. Kalau itu tembus berarti masyarakat Bangka yang memasang melalui JIM itu bisa makmur dalam waktu setengah tahun sampai 1 tahun, bisa makmur karena tokonya dipromosikan gratis, serta pengontrolan untuk tontonan di Pomininya juga biasanya di dikontrol ya sampai dia balik kembali modalnya ya. Setelah balik modal itu berarti dia sudah mulai maju dan sukses untuk dia capai. Dan fasilitas gratis masuk sistem cara baru bintang 5 itu sampai di akhir Desember, bersama yang memberi sponsor itu dia akan masuk juga sistem cara baru bintang 5 secara gratis. Kalau dia sudah serius menjalankannya, dia dapat gaji pokok dan komisi dari penjualan, khusus penjualan Pomini. Itu target saya. Jadi sekarang ini sudah mulai berjalan untuk promosi dapat gaji pokok dan gaji komisi ya bagi yang sudah masuk sistem cara baru bintang 5. Jadi saya harapan dari pemerintah, minyak jangan dipersulit, baik Petralit maupun Pertamax.
karena tujuan saya kerja untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu Pertamina untuk mengembangkan usahanya, membantu masyarakat supaya beraktivitas tidak terganggu gara-gara pengambilan minyak untuk bisa beraktivitas sehari-harinya, baik itu nelayan, petani maupun tambang timah. Bukan berarti saya mencari kesempatan untuk berpolitik, memperluas relasi atau mendukung masyarakat petani, nelayan dan tambang timah ya. Jadi memang ini adalah kerjaan saya, tapi ya di sisi kedua saya untung juga karena saya terjun ke politik. Kalau saya mencalonkan gubernur, banyak masyarakat Bangka yang suka sama saya ya. Kalau saya mencalonkan presiden, masyarakat pengusaha pemini seluruh Indonesia dia cap jempol buat saya karena memperjuangkan pengembangan pemini dan memperjuangkan masyarakat petani yang kurang lebih seluruh Indonesia ini 70% masyarakat petani. Jadi Anda harus hati-hati yang berpolitik, jangan mempersulit petani. Petani itu masanya 70% dari penduduk Indonesia loh, perkiraan saya ya. Nelayan kurang lebih mungkin 5%, dan tambang timah itu khusus Bangka itu kurang lebih belasan ribu ya, mungkin ada 15.000 ya. Jadi Anda yang berpolitik, Anda yang mau memikirkan masyarakat, jangan membatasi masyarakat untuk mengerit pakai jerigen, tidak masalah ya. Anda anggap aja mereka perjuangan dari nol ya, susah payah mereka untuk menghidupin keluarga. Kalau di stop mereka kesulitan ya, terutama yang mengambil minyak petralit pakai jerigen. Saya sebenarnya sangat salut di saat saya mengisi bensin, ada mobil mengisi pakai jerigen atau motor ngisi pakai raga, bahasa Bangkanya pakai keranjang, karena perjuangan mereka untuk mencari nafkah ya. Jadi saya rasa tidak perlu ada dibikin kesulitan dalam penambangan timah, dalam pengambilan minyak bahan bakar, maupun untuk petani atau nelayan ya. Semuanya kalau pemerintah berpihak kepada masyarakat, biarlah masyarakat yang mengolah semuanya. Pemerintah hanya mengeluarkan fasilitas. Itu sih masukan saya buat pemerintah yang mengolah Pertamina terutama, karena minyak inilah tumpuan hidup. Jadi kedua, jangan dinaikkan terlalu tinggi. Kalau naik ya 10% bolehlah ya. Kalau itu ekonominya sudah jalan ya, baik di Bangka maupun di seluruh Indonesia. Sebagai masyarakat, sebagai pemerintah harus memperjuangkan bagaimana minyak itu semurah mungkin ya. Jangan dinaikkan terus, inflasi naik, biaya hidup naik, kebutuhan naik, masyarakat jadi turun semangat berjuang terus, tapi hasilnya tidak bisa melebihi dari biaya hidup, bahkan ada yang kekurangan. Jadi kita pikirkan, prediksi saya 40% penduduk Indonesia itu masih miskin. Jadi yang pemerintah perlu pikirkan itu adalah 40% penduduk yang miskin. Yang 60% itu mereka sudah bisa urus sendiri, pribadi mereka masing-masing.
40% ini yang perlu pemerintah perhatikan ya. Nah, jadi saya bukan hanya mementingkan pribadi saja untuk promosi usaha saya, tapi saya mau membantu masyarakat, memberi masukan kepada pemerintah dengan bijak memerintah ya. Bukan berarti saya kontra dengan pemerintah. Saya hanya melalui YouTube. Kalau masyarakat mahasiswa dia pakai demo itu istilahnya penerapannya masih manual. Jadi saya berharap juga mahasiswa kalau demo yang tidak tepat ya jangan demo lah, sayang waktu, sayang tenaga ya. Jadi Anda bikin seperti saya, bikin YouTube pribadi, kasih masukan sama pemerintah, itu lebih bagus ya menurut saya ya. Demo boleh sekali-sekali kalau misalnya pemerintah tidak menggubris tentang tuntutan masyarakat atau rakyat ya, boleh sekali-sekali, tapi demonya dengan tertib ya. Itu masukan buat mahasiswa ya, mahasiswa, buat mahasiswi. Saya salut kalian memperjuangkan untuk rakyat kecil, terutama yang saya lihat ya, karena BBM naik otomatis biaya hidup naik ya. Itu yang saya lihat ya. Seperti saya saja, karena saya pemain pemini, dalam 1 bulan sekarang ini saya harus punya uang lebih 1 juta untuk pembelian Pertamax dan biaya hidup, kurang lebih tuh, bisa-bisa lebih. Jadi saya harus mencari keuntungan lebih dari 1 juta dalam 1 bulan dari biaya hidup sebelumnya. Jadi pemerintah jangan anggap remeh. Saya anggap aja golongan di luar kemiskinan ya, bukan sombong ya, tapi biaya hidup masih terpenuhi lah ya. Tapi dengan kenaikan BBM 1 juta itu buat saya bisa makan di restoran yang mewah ya. 1 juta itu bisa membuat saya untuk beli pulsa, beli apa misalnya ya, beli pakaian, atau saya untuk jalan-jalan rekreasi. Jadi memang pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu sangat bagus ya, untuk menghemat BBM di Jakarta, terutama kota-kota yang macet, terutama ibu kota Jakarta lah ya. Itu saya dukung, itu tepat pemindahan ibu kota di Kalimantan, karena masyarakat ada menanyakan kepada saya apakah itu bagus dipindahkan ke Kalimantan. Saya jawab bagus, karena saya lama di Jakarta. Kalau tidak dipindahkan, semakin banyak penduduk di Jakarta, itu sangat banyak juga butuh bahan bakar dalam sehari ya, karena kemacetan itu banyak boros BBM ya. Jadi itu bagus buat presiden yang memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, itu sangat bagus. Tapi kalau kita sebagai pemimpin, saya kurang lebih 10-15 tahun yang lalu ada kasih masukan buat siapa yang jadi presiden, siapa yang memegang pengolahan minyak, jangan sekali-sekali dinaikkan harga minyak sangat tinggi. Kita belajar dari yang sudah lalu. Saya pernah ngalamin kebangkrutan usaha yang sudah puluhan tahun dirintis, yang sudah jaya, tapi langsung drastis turun ekonomi saya, bisnis saya ya. Akhirnya saya terpental ke Bangka ya. Kalau saya ekonominya bagus waktu itu sudah kaya raya ya. Jadi jangan diulang lagi pengolahan ekonomi. Kalau orang pintar, BBM boleh dinaik, tapi mungkin 5-10% dinaikkan ya. Mungkin masyarakat tidak berat ya. Tapi masukan saya lagi, kalau bisa presidennya, Pertaminanya
membangun, kalau bisa dibangunlah seluruh Indonesia kalau minyak ada di setiap provinsi ya. Itu masukan buat pemerintah ya. Kedua, kilang minyak Pertamina itu kalau bisa di setiap satu kabupaten ada kilang minyaknya, sehingga mobil untuk pengangkutan minyaknya tidak jauh ya. Jadi itu juga sangat efektif buat perusahaan Pertamina, cara pengolahannya ya, itu menurut saya lebih efektif. Jadi itulah ya yang penting. Karena minyak ini juga kalau bisa diciptakan oleh profesor-profesor. Selain minyak sawit, ada minyak-minyak yang lain yang bisa membuat bahan bakar ya. Itu profesor tugasnya ya, salah satunya ya. Temukanlah minyak-minyak yang bisa mengolah bahan bakar, sehingga bahan bakar bisa murah. Apalagi Indonesia ini kaya alam ya, kaya akan bumi ya. Jadi makanya profesor-profesor bisa menyelidikin bagaimana cara membuat minyak bahan bakar ya. Saya lihat itu ada dari ya macam-macam ya sebenarnya infonya. Teruskan supaya bisa menjadi bahan bakar ya. Sekian dulu untuk infonya, semoga bermanfaat buat pengolahan bahan bakar dan penerapan dari pemerintah, serta pemasaran saya, serta pengolahan bisnis saya. Jadi harapan saya tidak ada rahasia, baik di minyak, baik di penambangan timah. Cuma kalau penambangan timah, harapannya kapal isap itu kalau bisa jaraknya 2 kilo dari pantai, supaya nelayannya bisa bernelayan ya, itu yang terpenting. Kedua, untuk lingkungan hidup, kalau bisa jangan dekat rumah penduduk mengambil timahnya ya. Ya mungkin 5 kilo dari rumah penduduk ya. Kalau dekat ya Anda gali, Anda setelah ambil ya ditimbun balik itu ya, ditimbun balik segera. Itu janji komitmen Anda kalau Anda mengambil timah dekat rumah penduduk ya. Itu masukan dari saya saja ya. Pemerintah yang mempertimbangkannya. Karena yang untuk di laut pengambilannya kalau 2 kilo berarti selain kita memikirkan nelayan, dan kita bisa memikirkan untuk wisatanya, airnya bisa bening di pinggir pantainya ya. Itu ya masukannya ya. Sekian dulu, terima kasih.